Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aceng Supriyadi, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 17 13 11 217 620 157. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan UTS atau ujian tengah semester untuk mata kuliah Change Management dengan dosen penguji yang terhormat Bapak Denny Hidayatullah SE MMSI. Oke, langsung saja. Untuk soalnya itu ada 5 dan harus dijawab lewat oral video atau video tulisan atau vlog. Nanti di-upload di YouTube dan linknya di-submit di web kuliah. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Pertanyaannya adalah dalam manajemen perubahan ada 2 macam ya. Ada perubahan berencana dan perubahan tidak berencana. Nah, jadi sebutkan dan jelaskan terkait perubahan itu. Oke, perbedaannya atau penjelasan terkait perubahan berencana dan tidak berencana. Kalau perubahan, sebetulnya kedua hal ini perbedaan mendasar adalah perubahan yang dikehendaki dengan yang tidak dikehendaki sebetulnya. Jadi perubahan berencana ini perubahan yang dikehendaki, dan perubahan tidak berencana adalah perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, secara penjelasan lebih jelasnya bahwa perubahan berencana adalah perubahan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan pemikiran, sesuai dengan rekayasa yang telah dilakukan oleh para agen perubahan seperti itu. Jadi sebelum dilakukan perubahan itu sudah dilakukan analisa, sudah dilakukan perencanaan secara matang, sehingga nantinya ketika implementasi dan menerapkan perubahan itu bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, itu perubahan berencana. Jadi artinya ada perencanaan. Nah, itu untuk mencapai suatu keinginan atau tujuan atau yang dikehendaki. Nah, kalau perubahan tidak berencana itu perubahan yang tidak disengaja, artinya perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, mendadak gitu loh. Nah, ini perubahan yang memang biasanya tidak dikehendaki, bahkan perubahan yang dapat merugikan beberapa kelompok yang ada di dalam organisasi tentunya. Nah, kalau untuk contohnya ya, kalau biar lebih jelas untuk perubahan berencana ini dalam perusahaan, misalkan manajemen berusaha untuk melakukan perubahan terkait jam masuk kerja. Nah, ini kan dilakukan terlebih dahulu perencanaan secara matang, dilakukan dulu kajian-kajian terkait perubahannya yang akan dilakukan, efektif apa tidak, baik apa tidak, diterima apa enggak, sehingga nantinya baru ketika ada keputusan dilakukanlah perubahan tersebut. Itu perubahan berencana. Jadi sebelum terjadinya perubahan dilakukan terlebih dahulu perencanaan secara matang, dan itu perubahan yang disengaja tentunya, direkayasa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi dalam hal itu ada pengolahan data, pengolahan informasi, pengumpulan informasi dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan seperti itu, permasalahan yang ada, sehingga nanti dilakukanlah perubahan sesuai dengan perencanaan tersebut. Nah, kalau perubahan tidak berencana, contohnya yang sedang dialami oleh banyak organisasi, yaitu adanya COVID-19. Nah, dengan adanya COVID-19 ini kan tentunya terjadi perubahan, tapi perubahan yang mendadak, yang secara tiba-tiba tidak direncanakan tentunya. Misalkan jam kerja jadi berkurang, terus terjadinya pemutusan hubungan kerja. Ini kan merugikan dan tidak diinginkan sebetulnya, tapi ya itulah perubahan yang terjadi,
dan itu termasuk perubahan yang tidak direncanakan atau tidak berencana. Seperti itu mungkin perbedaan antara perubahan berencana dan perubahan tidak berencana. Jadi pada hakikatnya perubahan berencana itu benar-benar ada perencanaan matang di awal, ya, benar-benar diperkirakan, diperhitungkan, diprediksikan, diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan suatu perubahan yang nantinya membawa obligasi ke suksesan gitu loh, atau supaya ada perubahan yang lebih baik tentunya. Sedangkan perubahan yang sifatnya tidak direncanakan atau tidak berencana itu tadi perubahan yang tidak disengaja atau tidak ada perencanaan di awal, tidak ada planning, tidak ada yang secara tiba-tiba terjadi, dan itu mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Seperti itu. Seperti contoh lagi kasus misalkan pengalihan lahan atau misalkan pembebasan lahan. Nah, ini kan perubahan juga yang terjadi untuk kepentingan industri, dan itu tentunya tidak diinginkan oleh beberapa pihak tentunya. Oke, mungkin itu beberapa perbedaan dan yang membedakan apa itu perubahan berencana dan tidak berencana. Terima kasih. Oke, lanjut untuk nomor yang kedua. Oke, untuk nomor yang kedua, pertanyaannya sebentar saya bacakan dulu. Mohon maaf. Sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Oke, tahapan dalam manajemen perubahan. Jadi ada tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu perubahan tentunya supaya bisa berhasil. Oke, ada 4 ya. Sepemahaman saya ada 4 tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Nah, tahapannya 1 yaitu tahap identifikasi. Jadi kita mengenali terhadap lakukan pengenalan terhadap perubahan apa yang akan dilakukan. Oke, terus yang kedua adalah tahap implementasi. Yang kedua tahap perencanaan. Jadi setelah identifikasi baru perencanaan. Nah, jadi perencanaan di situ dibuat sedemikian rupa untuk nantinya tahap yang ketiga yang tadi saya sebutkan adalah implementasi bisa berjalan dengan lancar. Jadi di dalam tahap perencanaan ini semua faktor atau kategori pendukung baik data, informasi segala macam dikumpulkan, dilakukan perencanaan sematang mungkin, misalkan analisa terhadap lingkungan, terhadap prediksi persetujuan atau pertentangan dan lain sebagainya, dibuat perencanaan supaya nantinya perubahan dapat berjalan dengan baik. Nah, sehingga yang ketiga ketika perencanaan udah berjalan dirasakan dengan baik atau direncanakan dengan matang, maka adalah implementasi yang ketiga. Lakukan action gitu loh, menerapkan perubahan tersebut. Nah, barulah yang terakhir setelah implementasi dilakukan, maka ada monitoring. Nah, hasil dari ini adalah evaluasi. Nah, evaluasi terkait perubahan yang dilakukan apakah menghasilkan keuntungan atau sukses atau enggak, atau berhasil atau tidak, seperti itu evaluasi, dan nantinya akan menimbulkan umpan balik. Jadi yang keempat itu adalah evaluasi dan umpan balik. Jadi yang pertama identifikasi, yang kedua adalah tahap perencanaan, planning, yang ketiga adalah tahap implementasi atau penerapan, yang keempat adalah tahap evaluasi atau